Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrandi Aridayandi SHMH. C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, si A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun. Si A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun, melainkan 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, si A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 38 bulan. Jadi, pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk si A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang satu saja, pembunuhan, yang dilanjutkan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum
harus melakukan penuntutan secara bersama dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Stalsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan.